Untuk jemaah pesan saya bahwa hendaknya para jemaah betul-betul memanfaatkan momen haji ini dengan sebaik-baiknya. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar radio Parlemen dan penonton TV Parlemen? Berjumpa lagi dalam program Sudut Dengar Parlemen, podcast yang selalu memotret persoalan dari sudut dengar yang sebenarnya. Saya Nana kembali bersama Bimo akan mengajak Anda membahas seputar pelaksanaan ibadah haji yang tertunda karena pandemi COVID-19 pada tahun ini. Nah, tapi setelah tertunda selama 2 tahun, kita sangat bersyukur banget karena tahun ini pemerintah Arab Saudi telah membuka pintu bagi jamaah calon haji dari seluruh dunia. Dan Indonesia mendapat kuota terbesar. Nah, nantikan bahasanya dalam program Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Baik pendengar radio Parlemen dan penonton TV Parlemen, saat ini saya dan Bimo sudah berada di studio TVR Parlemen. Nah, kali ini kita sudah sama siapa nih, Bim? Baik, selamat pagi pendengar Radio Parlemen. Berjumpa lagi dengan saya Bimo Pratama dan juga Nana di Sudut Dengar Parlemen. Tentunya di kali ini di episode kelima, kita kedatangan salah satu narasumber, yaitu anggota DPR RI dari Komisi 8, Pak Haji John Kennedy Aziz. Kennedy Aziz ya Pak ya? Yes. Anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Golkar Dapil Sumbar 2. Apa kabar nih Pak John? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir nih Pak di tengah kesibukannya Bapak ya, di tengah kesibukan kedewanan dan juga nanti di parlemen juga nih. Terima kasih sudah hadir di studio kita. Siap. Saya ditelepon mulu sama Ami, jadi takut ada apa-apa, jadi saya sempatkan hadir. Iya, terima kasih banyak ya Pak ya. Dan ini Pak, kita nanti akan membahas seputar haji nih Pak, nggak jauh-jauh dari Komisi 8 dan yang lagi memang banyak diperbincangkan saat ini ya Pak ya. Masya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Iya. Dan semoga nanti saya juga bisa cepat berangkat haji juga Pak. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Dan kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Silakan Bim. Alhamdulillah tahun ini kan jamaah calon haji Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci ya Pak, setelah kita tahu 2 tahun sebelumnya di hold ya Pak. Ya. Dan dari COVID-19 sendiri alhamdulillah juga sudah reda. Amin. Tapi masih ada ya jamaah yang harus benar-benar fit seperti itu. Menurut Bapak kriteria fit sendiri dari jamaah haji saat ini itu seperti apa dari Kemenak dan Komisi 8? Oke Bim, makasih. Pertama tentu kita bersyukur Bim bahwa setelah 2 tahun ya pemerintah Arab Saudi tidak membuka penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah Arab Saudi hanya membuka melaksanakan ibadah haji hanya untuk lingkungan di pemerintahan Arab Saudi sendiri, yaitu orang yang tinggal di Arab Saudi, ya warga negara asing yang tinggal di Arab Saudi boleh pada tahun 2020 dan 2021 boleh haji. Namun demikian alhamdulillah sekarang ya pemerintah Arab Saudi sudah membuka atau mengadakan haji untuk umat Islam seluruh dunia, tapi itu juga dengan kondisi hanya 50% kuota. Sebagaimana diketahui bahwa kuota haji kita per 2019 itu adalah berjumlah 221 ribuan orang ya. Jadi kalau demikian hari ini kita pemerintah menargetkan 50% itu terpenuhi, yaitu sebesar 111 ribuan jamaah ya, calon jamaah haji. Tapi kami juga mendapat laporan dari pemerintah, dari Kementerian Agama bahwa dengan 50% ini ada juga yang sudah masuk dalam kuota tetapi tidak jadi berangkat. Karena ini misalnya suami istri. Suami istri itu misalnya Bimo sebagai suami umurnya 65 tahun lebih 3 hari. Istrinya memenuhi 63 atau 64 tahun misalnya kan. Nah istrinya karena suami nggak berangkat, istrinya juga ya saya nanti sama siapa muhrim, saya siapa gitu ya, akibatnya nggak jadi berangkat gitu kan.
Ini pemerintah kita minta supaya cepat tanggap dalam konteks ini untuk mengganti, sayang kan gitu kan ya. Sebab daftar antrian haji ini sudah makin menumpuk ya. Adapun pembatasan pembatasan umur ini maksimal 65 tahun itu persyaratan yang juga dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Itu keputusan Arab Saudi, itu bukan keputusannya pemerintah Indonesia gitu kan ya. Jadi tidak adanya haji di tahun 2021 itu adalah keputusan pemerintah Arab Saudi, dan pembatasan umur ini pun juga adalah yang dikeluarkan atau yang diputusin oleh pemerintah Arab Saudi. Itu Bin. Jadi memang kita syukurilah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di tahun 2023 nanti ya kuota kembali normal, yaitu sebesar 100%. Bahkan kami mendesak pemerintah supaya melakukan lobby gitu ya, supaya kuota kita ini dapat dinaikin jumlahnya gitu loh. Oke Pak, dan ini pasti kalau misalnya membahas seputar haji, pasti sebelumnya ada persiapan fasilitas haji seperti manasik haji dan asrama haji seperti itu ya Pak ya? Oh pasti ya, karena memang itu adalah salah satu memang penunjang ya manasik ya, harus supaya calon jemaah haji itu pertama setidak-tidaknya harus mengerti tentang bahwa ibadah haji itu kan ibadah fisik gitu. Ya, kita bisa bayangkan nanti bagaimana pada waktu tawaf, pada waktu wukuf ya, mulai dari wukuf ya, haji adalah wukuf Arafah kan. Dari wukuf ada yang setelah ngambil batu, ada yang langsung tawaf ifadah, ada yang lempar jumroh gitu kan, itu fisik semua gitu. Tawaf ifadah 7 kali itu fisik, habis itu sa'i fisik gitu. Jadi harus kuat ya, harus kuat. Nah untuk itu supaya jemaah tidak canggung dan baik dalam hal gerakan fisiknya maupun doa-doa yang akan dilantunkan pada saat setiap itu ya, dilakukanlah manasik. Nah kalau dari segi Komisi 8 sendiri sempat meninjau nggak Pak fasilitas-fasilitas yang ada di asrama haji? Oh pasti ya, kita meninjau walaupun jemaah haji tidak diberangkatkan di tahun 2020-2021 ya, panja haji tetap dibuka ya. Jadi bahkan Komisi 8 itu untuk fasilitas membuat panja asrama haji ya, asrama haji sebagaimana diketahui bahwa pemerintah kan giat-giatnya membangun asrama haji. Kita lihat perkembangan pembangunan itu bagaimana, ada yang mangkrak, ada yang jelas ya, dari sisi kamarnya, dari sisi tempat manasiknya, dari sisi masjidnya, dari sisi cateringnya, semuanya kita periksa. Artinya kita minimalkanlah kalau seumpamanya ada kesalahan. Gitu. Oke, boleh Nana pertanyaan ketiga. Kalau untuk strategi pengawasan nih Pak, dari Komisi 8 tersendiri untuk pelaksanaan haji tahun ini gimana nih Pak? Kalau pengawasan seperti biasa ya, sebagaimana diketahui bahwa dalam hal memutuskan ya, haji di tahun 2022 ini, sebelumnya kan kita juga Komisi 8 membentuk panja BPIH ya, biaya perjalanan ibadah haji. Di dalam panja tersebut ya, kita telusuri seluruh komponen-komponen ya biaya ibadah haji itu ya, mulai dari pesawat, catering, pemondokan, transportasi dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, dalam konteks itu tentu saja kita melakukan pengawasan. Pengawasan dalam arti kata sebagaimana Bimo sampaikan tadi, pelaksanaannya, infrastrukturnya, terus panitianya, pendampingnya gitu kan ya, manasiknya. Pokoknya seluruhnya kita lakukan pengawasan, dan pengawasan hakikinya nanti ya kami juga diberi kesempatan Komisi 8 ikut beberapa orang ya, ikut haji ya. Tentu dalam konteks itu di lapangan nanti di Tanah Suci kita juga melakukan pendampingan, melakukan pengawasan. Bagaimana cateringnya sudah
sudah cocok belum dengan selera Indonesia gitu kan ya. Sebab pada pelaksanaan ibadah haji misalnya Sumatera Barat, berkumpul Sumatera Barat. Cateringnya nanti orang Sumatera Barat. Menu ya, Pak. Menunya Sumatera Barat. Jawa, menunya Jawa. Enak sekali. Jadi di situ supaya tidak canggung, supaya tidak penyesuaian makanan, penyesuaian lingkungan gitu kan, itu perlu gitu lah ya. Ya kita mohon doa lah dari Nana ya, dari Nana dan Bimo dan kawan-kawan dan khususnya umat Muslim Indonesia, mohon doa mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan. Dan yang paling kita inikan sekali adalah sehat ya, di sana sehat. Covid ini belum berakhir ya, tetap menjaga diri dan konon katanya pada tahun 2022 ini termasuk pada waktu wukuf itu termasuk paling panas ya, karena 8 Juli itu, 8 Juli. Ya, yang paling jadi bahan pembicaraan saat ini adalah tahun ini biaya real haji bengkak menjadi sekitar 80 juta rupiah nih Pak. Dan akhirnya pemerintah memberikan subsidi kepada jamaah yang hanya membayar tetap di 35 juta rupiah. Itu seperti apa Pak soal subsidi? Ya Bim, ini mengenai biaya ini 10 hari atau 13 hari menjelang keberangkatan Bim, kami sempat deg-degan Bim. Deg-degan. Tiba-tiba pemerintah meminta tambahan biaya setelah jadi sebagaimana saya sebutkan tadi Din, biaya ini kan ada panjanya Din. Ya, panja BPIH namanya. Panja BPIH ini sudah selesai kerjanya. Ya, panja sudah melaporkan ke Komisi 8 tentang haji ya, besaran biaya haji, dan kemudian DPR sudah menyampaikan kepada Presiden. Presiden sudah mengeluarkan SK Presiden tentang besaran biaya haji. Dan itu pun sudah kita siarkan, sudah kita sampaikan kepada calon jemaah haji. Berapa jumlah haji, berapa biaya haji yang harus dilunasi oleh para calon jemaah haji. 13 hari atau 15 hari menjelang pemberangkatan, kita mendapat informasi, mendapat kabar dari pemerintah Arab Saudi, ada dari pemerintah Indonesia, dan CQ Kementerian Agama, bahwa ada kenaikan biaya haji sebesar 1,57 triliun. Waduh, itu jumlah yang luar biasa. Ini dapat dari mana dan bagaimana mekanismenya? Sebab panja sudah selesai, ya sudah dikirim kepada Presiden, dan Presiden sudah mengeluarkan SK Presiden, dan sudah kita sampaikan legalitasnya bagaimana, ininya bagaimana gitu kan. Akhirnya alhamdulillah ya, berkat kerjasama antara DPR, pemerintah dan BPKH ya, kita dapat cari jalan keluarnya gitu Bim. Jadi besaran biaya sebesar kurang lebih 1,57 triliun itu disebabkan oleh naiknya biaya masyair. Masyair itu adalah biaya fasilitas umum Bim. Jadi Arab Saudi itu luar biasa Bim ya. Kita mulai dari kita mendarat ya, wukuf, kemudian wukuf di Arafah, di Mina, di mana itu kita bayar itu Bim. Yang tadinya kita anggarkan hanya sebesar 1.600 real, kemudian naik 3 kali lipat, hampir 4 kali lipatnya, yaitu menjadi 5.656 real. Saya hafal karena angkanya bagus, 556 ya. Itu yang ditotalkan dengan 110 ribuan, 111 ribu orang, yang kurang lebih jumlahnya 1,5 triliunan itu. Akhirnya, waduh, ini masalahnya ada lagi nih, gimana kita ini, pot-potan kita bahas dari jam 10 sampai jam 12 malam, Dim. Ya, tentu kita harus jalan keluarnya. Ini kan dilematis buat kita. Ya, dimakan mati ibu, nggak dimakan mati ayah nih, Bim. Ya, terus namun tekad kita pada waktu itu apapun yang terjadi, jemaah haji harus berangkat. Dan kalau bisa tidak 1 sen pun kita minta tambahan kepada calon jemaah haji. Ya, sebab kasihan calon jemaah haji. Pertama memang biaya yang dibayar oleh jemaah haji pada tahun ini agak naik dibandingkan di tahun 2019-2020 gitu kan ya. Yang keduanya
kasihan mereka sudah menunggu puluhan tahun, masa kita harus beban-bebankan lagi gitu kan ya. Akhirnya alhamdulillah ya Komisi 8 dapat mencarikan jalan keluar permasalahan itu dengan mengajak kerjasama dengan pemerintah dan BPKH. BPKH kita sampaikan siap Pak Anggito luar biasa gitu kan ya. Jadi ini juga menekankan Bin bahwa uang calon jemaah haji yang ditabung itu aman, Bin. Liquid. Kapanpun ditarik bisa gitu kan. Ini menandakannya ini. Kan ada rumor-rumor uang yang di BPKH itu yang macam-macam lah, bahwa tidak aman, tidak. Saya garansi 100%. Bahkan pada waktu itu kalau ini dibayar 1,5 triliunan ini oleh BPKH, mengganggu enggak untuk pelaksanaan haji di tahun 2023-2024? Sama sekali tidak. Bahkan untuk 6 tahun, 7 tahun ke depan aman. Dan itu enaknya Bim, bahwa uang yang diambil itu bukan dari prinsipalnya, bukan dari pokoknya, tetapi adalah dari nilai optimalnya. Ya, kan uang calon jemaah haji itu kan dikelola oleh BPKH. Ada yang dinamakan nilai manfaat kan, gitu lah ya. Yang memberikan keuntungan secara syariah yang sah sebagai Islam gitu kan ya. Nah, itu dikelola oleh BPKH ya. Nah, nilai manfaat itulah yang sebagai penambah kekurangan dari para biaya calon jemaah haji. Kalau kemarin di totality itu menjadi bukan 85, menjadi 96 jutaan. Oh, 96 juta malah total. 96 jutaan. 96 jutaan gitu, Beb. Jadi ini BPKH pada waktu kita adakan FGD terhadap itu konseling sampai jam setengah 12 malam, rupanya mengambil uang dari nilai efisiensi. Rupanya dari tahun 2014 kalau tidak salah saya sampai tahun 2022 itu 21 itu ada nilai efisiensinya itu sebesar 740 miliar. Nah, sisanya sebesar 800 miliaran lagi itu diambil dari nilai manfaat. Jadi alhamdulillah. Iya. Dan juga ini ya Pak ya, pemberangkatan juga sudah mulai dilakukan ya? Sudah sejak tanggal 4 itu Bim sudah lancar. Kami mendapat laporan bahwa sudah dari kloter, kalau nggak salah sudah sampai kloter 8 apa kloter berapa gitu Bim. Sejak tanggal 4 itu sudah mulai berangkat di daerah-daerah ya. Saya juga monitor, kita semuanya monitor dan alhamdulillah berangkat dengan baik ya. Amin ya Pak. Dan terakhir nih Pak, nggak kerasa ini. Lu mau naik haji nggak Bim? Amin, bukan mau Pak. Nana mau? Oh iya dong. Juga boleh Doa sekarang. Ini Pak terakhir nih sebagai penutup pesan Bapak untuk jamaah haji sekarang dan untuk pemerintah Arab Saudi sendiri yang memberikan spesial kita kuota terbesar untuk negara dengan kuota terbesar di tahun ini, betul nggak Pak? Ya. Pertama Bim, untuk jemaah pesan saya bahwa hendaknya para jemaah betul-betul memanfaatkan momen haji ini dengan sebaik-baiknya dengan cara pertama menjaga kondisi fisik. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ibadah haji, ibadah umroh itu adalah ibadah fisik. Ya, fisik kita betul-betul di apa. Terus yang kedua, COVID ini belum selesai, ya. Masih ada circle masih ada, ya, jagalah kesehatan ya, jangan remehkan ya. Saya menyarankan pada waktu manasik, pada waktu pelepasan itu kita bawa sejadah sendiri gitu ya. Bukan kita mengapakan kepada masjid tidak bersih gitu kan. Kalau kita misalnya sejadah di masjid, kita kan nggak tahu siapa yang sujud sebelum kita itu siapa, apakah dia sehat apa tidak gitu kan. Bukan hanya COVID, sebagaimana kita ketahui meningitis gitu kan, dan lain sebagainya kita. Jadi kalau kita bawa sejadah sendiri ya kita setidak-tidaknya sejadah kecil yang minimal bisa untuk melindungi muka kita gitu. Sebab kita nggak tahu siapa yang sujud sebelumnya di atas sejadah yang ada di masjid itu. Yang ketiga, karena memang cuaca panas, ya minumlah air ya supaya tidak dehidrasi. Makanlah buah-buahan yang banyak mengandung air gitu kan, buah pir, buah apel segala macam ya, melon supaya kita sehat. Dan tidak lupa bawa obat-obat pribadi ya, vitamin-vitamin pribadi barangkali ya, supaya untuk fisik supaya lebih kuat dan lain-lain. Terus yang kaitannya dengan pemerintah Arab Saudi.
karena antrian jemaah haji kita ini betul-betul artinya sudah sangat panjang. Ada yang bahkan 25 tahun, 30 tahun. Kita mendesak pemerintah ya supaya melakukan lobby-lobby gitu ya kepada pemerintah Arab Saudi supaya kuota kita ini kalau bisa ditambah gitu kan ya. Tapi memang bagi Arab Saudi sendiri dia berkeinginan untuk menambah kuota. Tetapi fasilitasnya di sana itu yang tidak memungkinkan untuk ditambah kuota. Misalnya begini, Bim. Misalnya di Arafah. Arafah katakanlah misalnya sahnya wukuf di Arafah ini sebesar meja ini. Ya, katakanlah kuotanya 3 jutaan orang, 3.400.000 orang gitu. Ditambah itu jaraknya per orang itu sudah sekian meter, sudah dekat sekali. Kalau misalnya ditambah, bisa-bisa di luar sini, di luar meja ini dia berdiri. Berarti nggak sah wukufnya. Iya, nggak sah, betul. Ya sebab kan garis wukuf itu, garis Arafah itu kan sudah demikian. Yang kedua juga artinya daya tampung masjid gitu kan. Walaupun Masjidil Haram pengembangan terus ya, sekarang katanya konon sudah bisa 1.500.000 orang sekali sholat di Masjidil Haram sudah bisa gitu kan ya. Ya namun demikian kan juga artinya mencari kenyamanan daripada jemaah itu sendiri gitu kan ya. Bahkan saya dapat kabar di kawan-kawan yang berkesempatan umroh pada waktu Ramadan kemarin karena memang sebelum-sebelumnya nggak bisa umroh nggak apa kan ya. Itu luar biasa rame katanya. Luar biasa rame. Masjid itu kita harus Masjidil Haram itu harus 2 jam 3 jam sebelumnya kita harus masuk, kalau enggak pintu sudah tutup gitu kan ya. Jadi memang ini menjadi doa kita bersama lah. Harapan kita semua sebenarnya Arab Saudi sendiri berkenan untuk menambah cuman fasilitasnya itu yang belum. Dan kita ya bersyukur kita adalah pemegang kuota terbesar ya. Kuota terbesar karena memang penjatahan kuota itu pembandingnya adalah jumlah penduduk. Oh, seperti itu ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Thank you banget, terima kasih. Terima kasih sama-sama, Bim. Sehat. Mudah-mudahan doa Anda diterima, bisa melaksanakan haji ya. Jadi mohon doa ya, insyaallah kami berangkat tahun ini. Ya mohon doa ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan nantinya kembali ke Indonesia juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling penting hajinya mabrur. Hajinya mabrur, betul sekali. Dan pendengar serta pemirsa TV Parlemen, demikianlah tadi perbincangan kita yang seru banget, tapi waktu bola Pak yang mengakhiri kita, dan semoga nanti di next kesempatan, mungkin di kesempatan lain kita dapat bertemu lagi. Mungkin di dapil Bapak kita bisa ngobrol bareng. Oh, dengan senang hati Bim ya, kalau berkenan berkunjung saya fasilitasi nanti. Ya. Terima kasih banyak. Ya, kita makan enak kuliner. Kuliner Padang ya, Pak ya. Mantap. Baik nih, pemirsa dan pendengar Radio Parlemen, tentunya berakhir perjumpaan kita di Sudut Dengar Parlemen edisi kali ini yang membahas terus seputar Haji Indonesia di tahun 2022. Saya Bimo Pratama pamit dan kembali lagi ke rekan Nana. Silakan rekan Nana. Saya Nana dan Bimo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Sudut Dengar Parlemen selanjutnya. Sudut Dengar Parlemen